Jadi gue nggak ngerti kenapa cewek doang yang harus shave. Kayak dibilangnya harus shave, ketek normanya. Padahal sebenarnya cowok juga bau. Iya. Hello again guys, gue Hani Dan gue Bunga. dan kembali lagi di channel kita yang ngomongin hal-hal yang jarang mau diomongin banyak orang, yang mungkin orang gak nyaman untuk obrolin. Dan topik kita, Padahal kadang kita juga masih suka takut ngomongin. yes, Tapi kali ini nggak terlalu berat-berat banget lah Nggak. ya, karena kita pengen ngomongin tentang bulu badan ya, dan juga tekstur rambut. yes, Dan kita bakalan ngomongin tentang experience kita, cerita-cerita kita. Dulu tuh kita kayak gimana sih perasaannya tentang bulu badan, dan juga tentang tekstur rambut sebagai orang-orang nih yang nggak punya rambut tipikal di Lurus. Indonesia, yaitu lurus. Karena Yes. kita sangat bertekstur. Jadi Yes. kita pengen ngomongin tentang pandangan kita, bagaimana pandangan kita juga udah berubah. Terus juga menurut gue menarik sih ada juga tentang bulu ketek. Yes. Dan dalam point of view kesehatan itu kayak gimana sih? Iya. Dan intinya at the end of this podcast kita bakal nanya satu pertanyaan, which is penting gak sih shaving atau lurusin rambut? Is it Yes. important? Find out. Susah. Lo selama pandemi masih kayak nyukur bulu badan atau kayak nyatok gitu gak sih? Enggak. Enggak ya? Masalahnya gue nggak pandemi aja tuh gue malas. Iya sih. Jadi ya kecuali kalau misalnya gue kayak mau konten buat Instagram Yeah. or whatever, Yeah. baru gue cukur. Yeah. Tapi most of the time gue nggak Yeah. tahu sih. Kalau gue emang aside from pandemi ya, gue emang males, to be completely honest. Kalau lo gimana? Gue sih masih nyukur kayak ketek atau kaki gitu kayak masih, tapi itu pun kalau gue emang bener-bener mau keluar rumah banget dan gue tahu gue bakal pakai celana pendek atau gue pakai tank top. Selebihnya gue kayak nggak. Kalau nyatok gue udah lama banget kayak nggak ngeblow rambut sendiri atau nyatok sih. Kayak kalau ke salon masih mungkin kalau misalnya gue potong rambut atau kayak gue mau perawatan ya nggak apa-apa. Cuman kalau gue sendiri harus nyatok atau ngeblow kayak udah udah 1,5 tahun deh gue nggak megang catokan, literally. Dan itu gue ngelihatnya juga, gue beneran kayak kalau lo ya kan, kalau kalian nggak tahu kita tinggal bareng nih. Gue aneh banget kalau ngelihat lo kayak lo bilang gue mau keramas dulu ya gitu. Kayak excuse me, Hani keramas? Buat Kayak siapa yang tahu. kalian harus tahu nih orang tuh kayak, aduh sorry banget berisik. Nih orang tuh dulu nggak pernah yang namanya keramas sendiri, itu nggak pernah. Dia selalu ya di mana tell them? Kayak literally gue itu dari kelas 1 SMP gue selalu keramas ke salon gara-gara gue mulai rebonding. Terus pas rebonding itu kan numbuhnya jelek ya, kayak keriting di atas lurus di bawah. Akhirnya gue mikir gue nggak ngerti cara nyatok, udah lu ke salon aja. Jadi setiap kali gue mau cuci rambut itu literally gue Wow, Hani. sorry guys, gue literally harus pergi ke salon sampai gue dari tahun 2007 sampai tahun 2015. Terus pas gue ke Belanda gue nyatok sendiri tetap. Tapi like a year and a half ago gue memutuskan untuk berhenti. Itu bagus. Tapi gue penasaran nih, dulu tuh lu sering nyalon itu apakah purely gara-gara lo nggak bisa nyatok doang? Apa lo males keramas? Apa gimana? Karena kalau gue sih, gue males keramas orangnya. Gue sangat males.
Makanya kalau gue males keramas. Terus rambut gue tuh kayak jelek gitu loh, kayak gue diemin aja, emang rambut gue kan frizzy. Iya. Tapi rambut gue tuh apa ya? Lurus Sebenarnya ya? lurus rambut lo. Lurus. Tapi kalau udah panjang kayak mulai bergelombang gitu. Ya agak Iya. bergelombang dikit tapi ya lurus ya. Iya. Tapi kalau gue jadinya kayak bodo amat, gue males. Kalau gue sih pertamanya kalau awal-awalnya lebih ke karena gue emang nggak bisa nyatok sendiri, jadi gue ke salon. Kedua emang gue juga males keramas. Extreme case waktu itu gue sempet kayak ada studi program ke luar negeri. Saking gue takutnya gue nggak bisa nyatok, gue potong lah rambut gue dari super panjang jadi segini. Emang gara-gara itu ya Iya, dulu lo? iya. Gue potong pendek itu purely Masa karena sih? karena gue pengen pendek, tapi kedua juga karena gue pikir lebih gampang kalian nanti kalau gue pertukaran pelajar keluar, jadi gue nyatoknya bentar. Karena gue waktu itu gue nggak ngerti cara nyatok rambut panjang, jadi gue kayak potong aja deh, terus gue kayak potong kayak Rihanna yang di Umbrella gitu. Super Gue pendek. kira dulu lo potong pendek. We'll insert a clip here of Honey, dulu rambutnya pendek banget. Itu gara-gara kita tuh dulu lagi obses banget sama Harry Potter kan. Iya. Lagi obses mampusnya. Yeah. Terus kayak Emma Watson tuh dulu Rambutnya pendek. lagi pixie cut. Betul, Terus kita kayak pengen banget ya pixie cut gitu. Iya. Gue kira gara-gara itu aja. Enggak. Gara-gara lo mau ke Amerika Iya. terus lo potong rambut bang. Iya. Gue baru sadar. Karena itu terus itu gue nggak nyesel sih, cuman menurut gue tuh pilihan hidup yang bodoh. Itu pilihan hidup yang bodoh aja gitu. Quite extreme sih itu. Sampai lo potong rambut yang bener-bener Itu pendek tadinya ya segini kan, segue gitu. Iya, selalu panjangan lagi. Segua sampai bener-bener Iya, pendek wah, banget. gila sih. Banget. Tapi menurut lo to what extent dulu lo sampai segitunya gitu lo, kayak sampai lo potong pendek yang dari segini sampai pixie cut? Gue lumayan parah sih, karena gue ngerasa gue nggak mau keluar rumah kalau rambut gue tuh bukan rambut dari salon. Maksudnya kalau rambut gue masih kayak rambut keriting gue nggak mau keluar rumah. Even kayak di sekolah pun, di sekolah pun kan ada, di sekolah pun kan ada berenang kan kadang-kadang. Kalau pelajaran olahraga itu gue akan menghindari gimana pun caranya. Gue bilang gue mens, minggu depannya gue mens lagi, atau gue sakit. Pokoknya dia bener-bener segitunya sih. Gue parah banget, gue nggak mau. Tapi pertanyaan gue belum selesai bertanya. Oke. Pertanyaan gue, to what extent would you say you feel insecure about your real hair texture? Ya. Kayak apakah itu, how much does like the media and stereotypes dan lain-lain itu play a role dalam bagaimana lo melihat rambut lo dulu ya? Kalau dulu sih jatuhnya lo nggak pernah deh kayaknya ngelihat iklan shampoo tuh yang shampoo khusus rambut keriting, kayak nggak ada nggak sih di Indo? Mungkin luar negeri ada ya, tapi di sini kan rambut cantik tuh rambut lurus hitam berkilau. Jadi rambut gue tuh kayak nggak tau lah. Jadi gue selalu mikir, ini aja rambut gue baru dari salon guys, by the way, ini baru kayak kemarin krimbat. Cuman Aku juga, makanya ini agak salah sih kita. agak salah. Kita mau sok ngomongin normal hair texture, blah blah, tapi kita nyalon. Jadi ini this is not a real hair texture. No, kalau real hair texture lo bisa lihat di episode selanjutnya atau sebelumnya. Itu pasti real. Yeah, itu real. Ya, tapi gue nggak pernah ngelihat itu di media, dimanapun itu, dan orang-orang sekitar gue juga kalau gue mencoba keluarin rambut asli gue, kayak bakal ngomong, kok rambut tuh berantakan sih? Terus gue bilang, enggak, gue nggak bisa sisir rambut gue karena rambut gue keriting. Nanti malah makin megar kan kalau rambut kayak gitu. Terus mereka kayak, ya tapi berantakan nggak sih, lo nggak apa kek, lo catok kek, lo blow gitu loh. Ngapain sih orang berisik banget. Tapi gue juga, gue dulu ingat gak sih gue tuh dipanggil Ijuk. Hah? Sama siapa? Sama mau sebut merek guys. Cowok cewek? Banyak.
Tapi yang notable itu Matthew. Wow. Pokoknya gue tuh dulu juga gue dipanggil Ijuk karena rambut gue Keras gitu, kayak frizzy banget, nggak pernah gue apa-apain. Gue nggak tahu cara ngerawat rambut gue juga, dan gue nggak mencari tahu juga sih. Gue dipanggil Ijuk. Mungkin nggak se apa namanya, nggak seprominent itu kali ya, tapi kadang-kadang gue dipanggil gitu. Tapi terus kayak apa ya, gue sekarang baru keinget dulu gue pas zaman SMP SMA kan gue tuh nggak peduli ya, gue in general orangnya nggak peduli sama penampilan gitu kan. Gue bilang sama diri gue sendiri kayak gue nggak peduli sama penampilan, tapi kayak indie itu bangsa. Itu tuh sok gitu loh. lu peduli banget sebenarnya kan pasti Ya nggak banget tapi lu tidak memperlihatkan itu ke to the orang-orang. point. Kalau misalnya gue peduli banget, gue bakalan do something about it kan. Tapi kan gue nggak terlalu. Tapi anyways, kalau gue tuh dulu kayak ini nggak jelas sih, agak nggak jelas juga reasoningnya. Apa? Kayak gue, padahal sekarang gue nggak selalu yang nyatok, gue jarang nyatok sih, paling kalau misalnya lagi special occasion aja kalo gitu. Iya paling cuma poni lo doang gak sih lo satu? Iya, ini juga baru kan poni gue. Iya. Kayak, iya kalau poni harus dicatok, kalau nggak megar. Tapi dulu tuh gue sok pengen kayak, gue nggak suka kalau misalnya gue nyatok atau take care of myself, itu tuh gue jadi terkesan gue geli banget. High maintenance. Kayak gue tuh pengen naturally beautiful. Oke, itu dulu. Ini dulu apa sekarang? Itu dulu. Okay. Dulu pemikiran gue pas SMP SMA gitu. Dan ini apply juga ke body hair kalau buat lo, kayak ke bulu ketek, bulu kaki. Oh nggak beda. Kalau dulu gimana? Gue dari dulu emang nggak terlalu peduli nggak sih lo? Enggak. Iya nggak sih? Dan emang rambut kaki gue, bulu kaki gue tuh tebel banget gitu loh. Iya. Gue baru tahu yang namanya, gue baru sadar yang namanya bulu kaki tuh dicukur itu pas gue kuliah. Oh lo SMA aja deh, lo SMA nggak pernah nyukur? Misal lo nyukur dulu? Gue nyukur dari SMA. Oh iya? SMP bahkan. Aduh sorry. Karena gue insecure itu sama bulu. Tapi gue kira, nggak tahu ya, ini berarti mungkin ini pandangan gue doang, karena gue bahkan masuk ke podcast ini kayak gue mikir di Indo itu orang-orang emang jarang, nggak terlalu big deal banget yang namanya kayak bulu kaki gitu loh. Karena gue dulu gue ngerasa gue diemin aja, gue nggak pernah nyukur, nggak pernah kepikiran juga untuk nyukur atau apapun. Gue nggak pernah ngeliat juga orang lain nyukur, gue aja nggak tahu lo nyukur gitu loh. Gue dulu tuh nyukur lebih ke karena gue pas SMA SMP tuh kan gue hobi pakai rok pendek, pakai celana pendek. Terus sama gue lupa, tapi pas kita kayak SMP atau SMA, gue pernah lagi duduk gitu di kelas, terus ada cowok-cowok duduknya di bawah gitu, jadi gue duduk di kursi, cowok-cowok duduk di bawah. Terus gue lupa ada seorang cowok komen ke kaki gue, terus bilang, ih kok bulu kaki lo panjang-panjang. Terus gue langsung, demi apa? Jesus Christ, gue langsung oh my god gue harus nyukur. Terus gue langsung insecure mampus gitu, gue kayak gue nge-wax. Terus gue kayak tiap berapa minggu sekali gue kayak ke waxing buat kaki gue gitu-gitu, karena gue langsung insecure banget. Gue nggak tahu, gue lupa siapa cowoknya. Ya mungkin buat dia bercanda doang kali ya, tapi buat gue tuh kayak such a big deal gitu loh. Kayak lagi puber, lagi you know suka-suka cowok. Tapi itu kebiasaan orang Indo, tau gak sih menurut gue? Kayak orang mikir kayak asal ngomong mikirnya apaan sih, gue bercanda doang gitu, nggak usah dimasukin ke hati. Tapi kayak it does matter man. Tapi menurut lu kalau untuk masalah shaving, kalau di Indonesia medianya tuh portraynya gimana? Kayak lo melihat sesuatu yang apparent gak, atau kayak jarang gue ngeliat iklan cukuran gitu, atau menurut lo gimana? Nggak tahu ya, gue bener-bener yang namanya gue kan dulu kuliah di London nih. Gue bener-bener baru menyadari hal-hal kayak apa sih, body hair dan lain-lain itu tuh pas gue di sana. Gue baru sadar bahwa itu tuh
it's a thing. Kalau di Indo menurut gue nggak terlalu diinin banget sih. Tapi setelah gue pikir-pikir, iya sih, kayak lu sering tuh ngeliat iklan cukuran buat cowok, buat shaving, buat Iya. ini, tapi gue nggak pernah lihat di TV Kalau cukur cewek, kaki iya. atau cukur ketek. Malah kalau iklan deodoran gitu biasanya ceweknya keteknya udah naturally mulus aja gitu, nggak ada bulunya. Kayak wow gitu. Iya. Makanya nggak terlalu, nggak tahu kalau gue, makanya menurut gue nggak terlalu ini banget sih di Indo. Gue baru sadar sesignifikan apa bulu badan itu tuh pas gue pindah ke London. Jadi lo baru aware malah pas lo udah Iya, gue keluar baru dari Indo. aware. Iya. Ya. Tapi kayak Walaupun bukannya, nggak tahu sih, kayaknya it's not like gue juga ngeliat bulu kaki dan lain-lain juga sih di TV atau di iklan atau apa gitu. Tapi Cuman exposure nggak terlalu di emphasize aja gitu loh. mungkin nggak sih kayak karena di sini juga orang-orang pakaiannya lebih tertutup, jadi kayak ya nggak di advertise aja gitu loh, kayak nggak kelihatan. Iya. Tapi walaupun ya itu, walaupun misalnya kalau kita ngomongin media mungkin nggak terlalu apa, nggak terlalu itu banget, tapi Orang-orang di sekitar. kayak experience lo tadi lo bilang kayak di sekolah Iya. ada anak cowok atau Iya. siapalah yang komenin bulu kaki lo lah, apalah gitu loh. Iya. Gue sih tadinya ya udah, karena tadinya emang bulu gue ada, tapi karena belum pernah dicukur, jadi masih halus gitu loh, masih ya udah panjang tapi halus. Terus sekarang gue jadi harus rajin nyukur karena kalau enggak Iya, sekalinya nyukur lo ya, jadi numbuhnya udah bulunya nggak enak. jadi nggak jelas gitu kan. Iya. Iya. Kalau yang di situ lo nyukur nggak? Enggak. Atau wax gitu? Enggak. Gue males. Gue nge-wax sih. Karena gue takut. Oh. Emang sakit banget sih. Buat yang udah pernah pasti kan juga tahu kan. Kalau Gue di baru wax sekali, sakit. seumur hidup. Oh, lo pernah nge-wax sekali? Iya. Sakit banget kan? Iya. Dan awkward gitu loh kayak. Tapi gue langsung mikir ya udahlah, they've seen a lot. Iya. Terus pasti kayak mbak-mbak yang nge-wax lo kayak berusaha ngobrol sama lo gitu biar lo Iya. kayak relax. Iya. Tapi mereka juga kayak santai aja gitu loh. Iya, Kayak, udah biasa. Gue juga kayak, terus kenapa gue awkward banget ya, dia ini tiap hari dia ngeliat. Iya. Tapi lo tahu nggak sih sebenarnya ada gunanya sih kalau lo nge-wax atau lo nge-shave bulu badan lo. Ketek sama pubic hair ya, bulu kemaluan. Kayak kalau bulu kemaluan buat perempuan atau buat laki-laki itu tuh sebenarnya ada benefitnya in a way, kayak kita kan apalagi kalau lo sering berkeringat ya, sering olahraga, kalau lo nggak shave jatuhnya kan basically pubic hair lo jadi menyimpan bakteri dari keringat lo kan. Nah sebenarnya buat cewek atau buat cowok sama-sama oke kalau lo shave. Cuman kalau buat laki-laki mungkin lebih penting karena organ kemaluan laki-laki kan lebih keluar ya. Jadi bulu kemaluannya itu tuh directly langsung kena ke alat kelamin mereka gitu loh. Kalau kotor, jadi kalau bulu lo kotor ya alat kelamin lo lebih gampang kotor. Cuman kalau perempuan kan emang alat kelaminnya agak masuk kan, dan pubic hairnya kan agak di atas gitu kan, bukan langsung. Jadi sebenarnya kalau cewek ada gunanya juga kalau lo nggak sering keringetan, itu untuk ngebantu katanya sih buat nyaring bakteri dari kemaluan lo. Ini gue mendengar dan membaca dari dulu punya mantan yang seorang dokter. Jadi gitu. Jadi sebenarnya ada gunanya. Kalau emang lo pengen shave, keep in mind sebenarnya ada gunanya. Tapi lebih baik lo wax sih, karena kalau shave kayak besoknya pasti udah numbuh lagi, terus super tajam tuh sakit kayak no. Oh my god, please. Kayak, is it even advisable untuk nge-shave Jujur sebenarnya kalau buat bikini line lo sendiri? kalau gue sih advice untuk wax aja, karena kalau lo nge-shave itu kan razor ya, itu kan tajam ya. Chances lo luka lah atau apa tuh tinggi banget, apalagi Iya, makanya gue waktu itu pernah gue kan ya lo tahu gue bukan anak pantai. Tapi gue waktu itu ke Barcelona, terus kayak
ya kali gue nggak ke pantai Iya, gitu. iya. Terus ya udah gue ke pantai, terus gue insecure mampus sama jembut gue karena Ya lu pakai baju it's thick. lu pakai baju renang kan soalnya. Iya, pakai baju Iya. obviously. Terus gue apa namanya, gue tiba-tiba last minute gitu, gue udah mau jalan nih, terus gue kayak anjing, ini harus gue cukur Shave. nggak ya gitu. Iya. Terus gue tiba-tiba kayak apa, ya ini mungkin salah juga karena gue panik dan buru-buru. Terus akhirnya gue cukur sendiri Heeh. pakai razor. Iya, heeh. Luka, Iya. terus sakit, Iya. terus kena Itunya. air laut gitu. Perih kan? Kayak anjing, perih banget. Iya, iya. Terus kayak agak apa sih, ingrown hair Ingrown hair, gitu. Gue sama-sama, langsung gue juga. ada, dan gue tuh orangnya, gue jarang, hampir nggak pernah gue ada ingrown hair sih, alhamdulillah. Tapi kecuali itu waktu itu, tapi gue juga nggak pakai apa-apa gitu loh. Oh. Lu kalau nyukur pakai apa gitu nggak? Gue Gue nyukur tuh kayak bener-bener, misal ketek nih, gue tuh cukur aja. kering-kering gini gue cukur. Oh enggak, kalau gue tuh jadi ada cukuran yang emang dia tuh di sekelilingnya tuh kayak ada some kind of sabun. Jadi lo harus pakai pas lagi basah. Jadi lo pakainya sambil mandi. Jadi nanti sabunnya itu kayak ngelembapin kulit lo, pas lo shave nggak kerasa kayak nge-shave, cuman kayak halus aja gitu. Iya. Cuman ya ingrown hair kalau di bawah ya maksudnya. Ya itu emang jangan ngasal sih. Jangan, apalagi kalau kulit lo sensitif, kayak gue gampang banget dapet ingrown hair, pasti langsung ada ingrown hair, nggak mungkin nggak ada. Kalau gue, sebuah tips ya, nggak tahu sih ini insightful apa enggak. Tapi kalau gue sekarang gara-gara kejadian itu, sama gue waktu itu pernah lagi apa namanya, ya again gue buru-buru gitu. Gue lagi mau kuliah sih. Terus apa namanya, gue pakai tank top nih. Terus kayak pada saat itu gue, kalau sekarang gue udah nggak terlalu peduli sih sama sebenarnya dari dulu sih gue nggak terlalu peduli, tapi kayak pernah nggak peduli, terus agak peduli, terus nggak pernah, gitu deh. Pokoknya waktu itu gue lagi lumayan peduli sama bulu ketek. Terus gue cukur buru-buru, nggak gue apa-apain. Terus pas gue nyampe di kampus, ini gue ketek gue kayak sakit gitu. Karena lo buru-buru ya, Gue nggak ngerti kenapa. Nah terus akhirnya gue ke pharmacy gitu, terus dia bilang oh pakai aloe vera aja gitu. Lo pakai apa gitu nggak setelah lo nyukur? Kalau gue enggak, karena kan yang tadi gue bilang cukuran gue udah ada kayak oil sama sabun ya, jadi udah kayak ngerangkap jadi satu gitu, kayak udah nggak pakai lagi. Iya. Kalau gue sih sekarang gara-gara kejadian itu, gue akhirnya sekarang setiap abis nyukur gue kasih aloe vera. Dan ya udah nggak pernah kejadian lagi sih. So that's good. But anyways, kalau untuk ketek gue lupa bilang. Apa? Kalau untuk ketek, lo pasti notice nggak sih pas lo masih kayak SMP SMA, anak-anak seumuran kayak 16, 14, 15 tahun tuh pasti kayak bau mampus gitu keteknya, karena kita kan masih puber, terus kita keringetan, lari-larian segala macem. Tapi sebenarnya ada kaitannya, kayak sebenarnya apalagi ini yang mungkin gue juga agak bingung ya, sebenarnya sama dengan jembut, kayak bulu ketek itu juga menyimpan bakteri kalau lo keringetan. Jadi kalau misalnya lo habis olahraga terus kayak lo ya udah lo pakai baju lagi, terus lo kayak kayak ketek lo bakal bau karena ada rambutnya itu tuh dia bakal nyimpen si bakteri dan keringet lo itu di situ. Kalau lo nggak ada rambutnya, jatuhnya kayak ketek lo lebih ada anginnya gitu kan, lebih ada bisa napas gitu kan. Dan tapi tuh rambut bulu ketek itu dia nyerap keringet nggak sih? Bukan nyerap, jadi dia kayak nyangkut, gimana sih lo? Kayak cuma nyangkut aja. Ya pokoknya dia di situ gitu, jadi tinggal di situ, ngerti nggak? Keringetnya dia tinggal di situ. Kayak misalnya lo cuci rambut aja nih, lo cuci rambut lo pakai air bawang, lo biarin kering, tapi pasti rambut tuh bau bawang kan? Pasti rambut tuh bau bawang kan? Sama aja kayak ketek. Kalau misalnya lo habis keringet, lo diemin tuh keringet sama ketek lo, dia bakal bau keringet karena dia tinggal di si rambut. Oke.
Jadi gue nggak ngerti kenapa cewek doang yang harus shave. Kayak dibilangnya harus shave, ketek normanya. Padahal sebenarnya cowok juga bau. Iya. Berarti apa namanya? That raises our next question, our last question. Apakah kita harus nge-shave Lo dulu apa gue dulu? bulu badan? Sorry, gue lama banget mikir apaan sih namanya body hair. Ini bulu badan dulu ya. Iya. Kalau menurut gue iya dan enggak. Iya kalau lo emang untuk kayak health reasons aja, lo pengen ya misalnya jemput lo bebas, maksudnya kemaluan lo bebas dari bakteri segala macem, nggak masalah. Atau kayak lo pengen, lo pernah ngerasain nggak sih kayak lo lagi mens tapi lo nggak ada jembutnya, wah itu kayak bersih banget kayak Sorry, rasanya. nggak pernah. Nggak pernah ya, itu kayak wow Pernah gitu. tapi cuma tahun lalu sekali doang. Ya, kayak gitu maksudnya kalau lo emang pengen karena ya udah karena gue pengen nyaman, menurut gue nggak apa-apa. Tapi kalau lo pengen karena lo pengen menyenangkan hati orang lain, jangan. Iya. Gitu sih. Kalau Iya. menurut gue. Kalau gue bener-bener pandangan gue tentang bulu badan tuh berubah-berubah mulu gitu loh. Kayak tadi gue bilang, kayak dulu pas di Indo gue nggak terlalu peduli, terus gue nyampe London kayak berbeda lagi nih, apa namanya, orang-orang di sana tuh big deal banget sama bulu badan yang bener-bener lu nggak tahu sih apa namanya placebo effect doang, kayak gue jadi ngelihat semua orang kakinya mulus-mulus apa gimana gue nggak ngerti. Tapi terus kayaknya sekitar 2 tahunan yang lalu ada satu brand namanya Billy, lo tau nggak? Belum pernah dengar. Jadi nih brand tuh dari, kalau nggak salah dari Amerika. Jadi dia tuh razor. Terus razornya tuh lucu banget, lo harus lihat kayak Barbie gitu. Nanti kita Warna-warnanya present di sini. it's so cute, kayak apa namanya, gue pengen banget. Tapi itu brand benar-benar merubah pandangan gue tentang bulu badan banget. Karena Kenapa? jadi kan mereka sebenarnya apa namanya, razor nih, apa sih, cukuran Ya, ya, cukuran gitu. Biasanya kan kalau misalnya apa namanya, merek-merek cukuran atau apa, mereka kan ya mereka pengen menjual produk mereka. Maka dari itu mereka biasanya message-nya adalah, kalau misalnya badan lu bersih dari bulu tuh lo cantik gitu kan. Nah, Billy ini tuh message-nya nggak kayak gitu. Jadi mereka tuh message-nya kayak, ya ini badan lo, serah lo mau nyukur boleh. sok, Ya, lo nggak mau nyukur juga nggak apa-apa. sok Iya, gitu loh, kayak terserah lo, karena ini badan lo. Tapi kalau misalnya lo pengen nyukur, Kita ya kasih kita barangnya. punya kita punya cukurannya nih yang bagus gitulah. Iya. Nah tapi itu bener-bener gue langsung berubah banget deh pandangan gue tentang bulu badan, kayak oh iya ya, karena gue dari dulu malas gitu loh. Gue orang yang sangat-sangat malas nyukur bulu badan sampai sekarang. Jadi kayak lo melihat image kayak apa namanya, bulu ketek, apa segala macem di image yang biasanya lo bakal expect nih orang tuh keteknya bersih gitu loh. Tapi lo ngeliat bulu ketek. Jadi gue ngeliat, gara-gara itu gue langsung kayak oke, gue nggak harus nyukur nyet. I'm so happy gitu loh. Jadi normanya menurut bukan gue, itu. Jadi menurut gue nyukur itu tuh ya itu hak lo, it's your right. Lo mau nyukur apa enggak terserah lo. Ya kayak lo bilang, iya kayak lo bilang, kayak kalau lo nyamannya dicukur ya udah. Kalau lo nyaman yang nggak dicukur juga nggak apa-apa. Kayak gue sebagai orang yang malas nyukur, kadang-kadang gue juga pengen nyukur karena kadang lebih nyaman aja kalau misalnya ketek gue bersih atau apa bulu kaki gue bersih atau apapun itulah. Intinya terserah gitu. Kalian mau nyukur atau enggak. Tapi kalau ngomong-ngomong lagi tentang rambut, balik lagi, bukan bulu badan. Lo sendiri perspektifnya gimana
kalau ngelihat orang-orang yang rambutnya teksturnya keriting atau nggak lurus, apa yang ada di pikiran lo? Gue sih sangat mengencourage orang-orang untuk embrace Rambut aslinya mereka. rambut asli lo gitu loh. Karena kayak contohnya lu deh, nggak usah jauh-jauh. Kayak dulu tuh ya kalian udah dengar kan dari tadi kayak si Hani tuh dari dulu nggak pernah embrace tekstur aslinya dia gitu loh. Kayak gue nggak tahu gitu loh rambut lo tuh aslinya kayak gimana, nggak, nobody knows gitu nggak sih, kayak kecuali mak lo gitu. Terus ternyata kayaknya kapan ya lu potong pendek banget? Tahun lalu ya? Setahun lalu 2 deh. tahun lalu ya? Setahun 2 tahun lalu lah. Ya, Sempet setahun kan 2 gua tahun kayak lalu pendek banget. pas lo potong pendek terus enggak, sebelum lo potong pendek lo waktu itu sempet Panjang udah banget. embrace Iya, your iya. texture kan, terus Iya, kayak benar. pokoknya gue ngelihat lo kan dari dulu biasanya lurus kan, Iya. kalau enggak gelombang tapi gelombang catokan Iya, atau iya, blowan iya. gitu kan. Iya. Terus pas gue ngeliat rambut lo yang kayak apa sih Wavy, bilangnya? Wavy iya. gitu, gue kayak ih Han bagus banget rambut lo gitu, lo pakai catokan apa gitu. Terus lo bilang kayak gue nggak nyatok, ini rambut asli gue. Terus gue kayak what the fuck dude, bagus banget rambut lo. Itu tuh rambut yang gue pengen rambut gue kayak gitu. Gue memakai berbagai macam produk, gue catok, gue coba nggak dicatok, pakai ini pakai itu untuk kayak gitu, ngerti gak sih? Terus ternyata itu rambut asli lo. Intinya manusia tidak akan pernah bisa puas. Rambut lo pengen keriting saat rambut lo lurus, kalau rambut lo lurus pengennya keriting. Jadi ya embrace what you have. Yes, because it is beautiful. Oke, apapun itu. Bosen lah lagian lurus-lurus doang gak sih? Ya. Tapi Ya, kalau tapi ya. lo mau nggak apa-apa. Iya, intinya itu sih kayak terserah lo. Iya. Kalau yang penting jangan melakukan sesuatu gara-gara orang lain. Intinya itu aja sih. Yes, up to you. Kalau lo nyaman nggak apa-apa, go for it. So, I think that's all we have for today. Yes. Kalau misalnya kalian juga punya cerita-cerita kalian sendiri mungkin tentang bulu badan atau tentang rambut, please let us know In the in the comments. comments down below because we'd love to know your stories. Dan kalau kalian ada masukan atau tadi kita ngomong ada yang salah, mohon maaf, kita bukan expert, bisa dikoreksi, Maaf lahir batin. bisa dikoreksi di dalam kolom komentar di bawah. And that's it. Yes, see you next time. Bye. Annoying banget gue ngomong, sorry.